Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 30 Juli 2020 dalam pekan ke-17 masa biasa. Bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeremia bab 18 ayat 1 sampai dengan 6 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Membaca dan merenungkan bacaan yang pertama hari ini dari kitab Nubuat Yeremia. Saya diantar untuk kembali mengingat kisah penciptaan manusia yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Ditegaskan dalam kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Artinya, sejak semula Allah telah menganugerahkan dalam diri manusia potensi untuk bertumbuh dan berkembang segambar dengan Allah sendiri, secitra dengan Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, manusia yang diciptakan oleh Allah diibaratkan dalam bacaan yang pertama hari ini dengan periuk yang berada di tangan tukang periuk. Si tukang periuk akan membentuk periuk itu menurut keinginannya, menurut harapannya. Setiap peristiwa yang dihadapi oleh manusia, yang baik atau mungkin yang kurang baik menurut perasaan manusia, setiap pengalaman yang enak dan menggembirakan ataupun yang pahit dan tidak enak menurut perasaan manusia, semuanya itu menjadi sarana yang dipakai oleh si tukang periuk, yakni Allah sendiri, untuk membentuk manusia supaya manusia menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah, si tukang periuk itu. Persoalannya terletak pada sejauh mana manusia, kita, menyadari bahwa semua itu merupakan sarana yang dipakai Allah untuk membentuk kita menurut keinginan Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat dari siapapun, nasihat-nasihat yang baik, supaya kita bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik, yang lebih sempurna. Bahkan setiap kita mengalami hal-hal yang kurang enak menurut pandangan kita sebagai manusia, itu juga bisa menjadi kesempatan. Allah sedang merenda kita, Allah sedang membentuk kita untuk menjadi manusia seperti yang diharapkannya, seperti yang diinginkannya. Tetapi sekali lagi persoalannya terletak pada sejauh mana kita mempergunakan kesempatan dan pengalaman-pengalaman itu. Kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Allah sesuai dengan harapan dan keinginan Allah, supaya pada saat paling akhir dalam kehidupan kita, kita diibaratkan dengan ikan yang baik yang ditangkap oleh Allah sendiri dalam jaringan kasih-Nya yang begitu luas dan besar. Saudari dan saudara terkasih, saya garis bawahi
dua hal. Yang pertama, sejak kita diciptakan, dalam diri kita sudah ada potensi supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, pengalaman-pengalaman kita yang sudah terjadi masa lalu dan mungkin yang hari ini akan terjadi dan esok akan kita hadapi. Pandanglah itu sebagai sarana dan kesempatan Allah membentuk kita supaya kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Maka kembangkanlah potensi yang ada di dalam diri kepada kesempurnaan menjadi serupa dengan Allah. Maka biarlah peristiwa-peristiwa itu membentuk kita menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah. Karena itu, lihatlah peristiwa, termasuk yang kita anggap kurang baik, sebagai cara Allah mereda dan membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan dari kita. Kalau sejak awal mula, sesudah menciptakan manusia, menurut gambarnya, Allah mengatakan, sungguh amatlah baik. Maka biarlah pada kesempatan paling akhir, Tuhan juga akan mendapatkan kita sebagai jenis ikan yang paling baik, yang pantas bagi Tuhan. Tuhan memberkati.